Halo dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman seluruhnya. Di tanggal 1 Agustus pukul 11 lebih 20 menit ini kita bakalan lanjut lagi main di podcast ala-ala bareng Dol. Dan di pertemuan ini ataupun di podcast kali ini yang bakalan kita bahas itu adalah sedikit hal yang mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya. Sudah lumrah juga orang-orang tahu. Jadi hari ini saya mau membahas mengenai hari tasyrik. Mengenai hari tasyrik itu apa itu hari tasyrik dan bagaimana kita menjalani hari tasyrik, kita bakalan lanjut lebih dalam lagi nanti di pembahasan-pembahasan kita berikutnya. But enjoy teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung di podcast ala-ala ini, saya ingatin lagi untuk tekan tombol subscribe-nya dulu dan nikmatin terus bersama kita di podcast ala-ala bersama Doa ya. Oke, nah gimana nih hari-hari kalian di satu hari setelah Idul Adha? Gimana, seru nggak? Kalau di tempatnya saya itu di satu hari setelah Idul Adha ini kita masih sering bertakbir kayak gitu. Atau kita takbiran dulu kali ya? Nah kalau di tempat saya sih masih sering orang-orang takbiran setelah sholat fardu. Biasanya sih di masjid-masjid kita masih takbiran. Gimana nih, kita takbiran dulu nggak ya? Kita takbiran aja bentar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Oke, segitu aja kali ya yang takbirannya. Semoga kalian enjoy. Sorry kalau suara saya jelek amat ya. Jelek sih suaranya, jadi ya enjoy aja lah dengan suara saya dengan podcast ala-ala ini. Oke teman-teman, yang mau kita bahas itu tadi singkat ya, simpel ya. Kalau hari ini kita mau ngebahas mengenai hari tasyrik. Jadi pertama saya bacain dulu ke kalian sih apa itu hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah waktu yang kita jalanin selama hidup ini setelah kita melaksanakan ataupun setelah hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha itu kan pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Nah, jadi pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah itu adalah hari tasyrik. Berketepatan pada tahun Masehi di 2020, artinya tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah itu adalah di tanggal 1, 2 dan 3 Agustus 2020. Itu dia si hari tasyrik. Nah, ada apa dengan hari tasyrik ini? Hari tasyrik itu adalah hari di mana kita diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena di hari tasyrik ini umat Islam itu lagi ya masih hari raya lah. Jadi kita ini diharamin untuk berpuasa pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau pada tanggal 1, 2, 3 Agustus 2020. Ya teman-teman ya. Jadi enjoy. Jadi kalau kamu yang sering puasa ya sabar-sabar aja lah dulu. Untuk tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ini kamu nggak bisa puasa ya. Tapi enjoy, amalan-amalan lain masih bisa kamu laksanain, kamu masih bisa lakuin. Misalnya amalan yang masih enjoy dan bisa kamu lakuin itu adalah berzikir ya. Selain ibadah-ibadah fardu, maksudnya selain ibadah-ibadah fardu, kamu juga masih diperbolehkan untuk berzikir, bersedekah, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, dan ya belajar ilmu agama gitu masih boleh lah ya. Nggak ada larangan kalau soal itu semua. Yang dilarang itu untuk tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ini hanya untuk berpuasa. Jadi kita ini nggak boleh gitu berpuasa pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ini. Oke teman-teman ya, kalau di tempat kalian gimana sih? Untuk pemotongan kurbannya itu gimana kemarin? Berjalan lancar nggak ya? Nah kalau di tempatnya saya itu, selain kemarin kita melaksanakan pemotongan hewan kurban, hari ini juga di beberapa daerah itu ada yang melaksanakan pemotongan kurban. Nggak tahu sih alasannya kenapa hari ini pemotongan kurbannya dilaksanain. Ya nggak tahu juga. Ya nggak tahu juga kan ya. Mungkin nih panitia yang menangani pemotongan kurbannya nggak sanggup untuk memotong seluruh kurban pada kemarin ya kan. Makanya hari ini juga dibuatin pemotongan kurban. Mungkin daerahnya itu banyak orang-orang yang sadar untuk berkurban kali ya. Kamu sendiri gimana? Kalian berkurban gak nih? Jangan nanti kita banyak bahas A, B, C sampai Z kayak gitu. Tanya kalian ini juga nggak itu nih. Kalau saya sendiri sih pada tahun ini alhamdulillah nggak ada kesempatan berkurban. Sorry banget ya, nggak ada rezeki untuk berkurban pada tahun ini. Insya Allah pada tahun-tahun berikutnya kalau Allah memberikan kita rezeki, kita bakalan ikut berkurban lagi ya. Oke teman-teman, jadi itu mengenai hari tasyrik. Jadi kita ini nggak boleh
puasa pada tanggal 11 dan 12 serta 13 Zulhijjah. Nah, maksud larangan berpuasa pada hari tasyrik ini adalah karena pada waktu-waktu tersebut umat Islam diminta untuk merayakan hari tasyrik dengan bergembira, berbagi, dan menikmati daging kurban. Pada hari ini pula disunahkan untuk bertakbir. Kayak kita tadi ya, bertakbir. Ya, jadi kalian gimana sih? Kalau kalian sendiri nih, mungkin pendengarnya saya itu banyak yang rentangan usianya macam-macam ya. Ada yang udah 20, ada yang 3 tahun, 20 sampai tahun. Gak bervariatif lah yang mendengarkan saya di podcast ala-ala ini. Kalau di tempatannya kalian sendiri itu bagaimana? Berpikir terus atau gimana sih? Apalagi ini kan masih di masa pandemik gitu ya. Gimana kendala-kendala ataupun masalah yang kalian hadapin selama melaksanakan ibadah Idul Adha dan hari tasyrik ini? Ya selama 3 hari ke depan sih, bukan sih 3 hari, 2 hari ke depan. Hari pertama bakalan ada kumandang takbir terus kan ya, saja sekalian juga harus ikutan mana feel-nya untuk ya kita ya. Berkurban dan menyembelih hewan kurban boleh di hari terakhir hari tasyrik ya, jadi nggak ada larangan tuh kalau kalian mau berkurbannya kemarin pada tanggal 10 atau hari ini tanggal 11 atau besok tanggal 12 ataupun lusa tanggal 13. Nggak apa-apa sih kalau kalian mau kapan motong hewan kurbannya ya silahkan aja gitu kan ya. Nah, jadi berkurban itu boleh sampai tanggal 13 Zulhijjah atau pada tanggal sendawa nih. Oke, sorry ya. Oke, sampai pada tanggal 3 Agustus 2020 nanti kita masih dibolehin untuk memotong hewan kurban. Nah, hewan kurban yang sudah disembelih ini kita laksanain mulai dari terbit fajar, ya kan ya, hingga nantilah 13 Zulhijjah malam lah akhirnya mungkin ya. Kita kalau udah setelah tanggal itu udah kalau menyembelih hewan lagi berarti hitungannya udah bukan kurban lagi gitu. Nah, jadi teman-teman kalian gimana nih? Untuk kurbannya kalian di sana enjoy nggak? Hewan kurbannya gimana? Ya kalau daerahnya saya sih enjoy. Ibu saya juga masaknya lumayan, jadi enak, seru. Walaupun kita di masa pandemi seperti ini, tapi dengan kemeriahan yang dapat kita nikmatin seperti ini ya gimana ya rasanya, enjoy aja sih, nggak terlalu banyak perbedaan yang kita lihat dan kita ya nggak ada perbedaan signifikan. Oke teman-teman ya, jadi itu sih mengenai hari-hari tasyrik yang udah kita diskusiin teman-temannya, yang udah kita ceritain. Jadi kalian itu dilarang untuk berpuasa pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tapi setelah itu kalian sah-sah aja sih kalau mau puasa Daud kayak, mau puasa Senin Kamis kayak, atau apalah yang kamu puasa yang mau kamu laksanain ya silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi khusus pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah kamu itu dilarang puasa karena kamu itu ataupun kita itu seluruh umat muslim masih merayakan hari tasyrik. Tapi untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya seperti misalnya berzikir yang udah saya sebutin tadi, sedekah, membaca Al-Quran, ya memperbanyak sholat sunnah, menuntut ilmu agama, dan silaturahim serta ibadah-ibadah lainnya sah-sah aja sih. Jadi oke, enjoy teman-teman. Jadi itu aja ya pembahasan kita mengenai hari ini terkait hari tasyrik. So enjoy. Kalau kamu ada pertanyaan dan saya akan jawab sebisanya saya, sebisa dan sebatas kemampuannya saya bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Buat aja di kolom komentar, nggak usah takut, nggak usah ragu, saya bakalan baca satu-satu. Feel free aja sob, nggak usah banyak bingungnya. Jadi kita bakalan diskusiin lagi, dan saya ingatin kepada kalian yang mau bergabung di podcast ini, di podcast ala-ala, silahkan join aja di Discord-nya saya. Discord-nya itu ada di link deskripsi di bawah. Kalian enjoy, nikmatin aja. Ya, see you lah, sampai di sini aja mungkin pembahasan kita mengenai hari tasyrik, di hari dimana seluruh umat muslim itu dilarang untuk berpuasa pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi enjoy dengan percakapan kita hari ini. Semoga kalian tetap sehat-sehat saja, tetap semangat menjalani kehidupan dengan baik, tetap produktif, aktif, dan bisa semakin mendekatkan diri dengan Allah Sang Pencipta yang memiliki segala hal yang ada di dunia dan akhirat, segalanya lah pemiliknya kayak gitu. Oke, enjoy. Terima kasih yang udah ngedengerin kita di podcast ala-ala ini. Sampai jumpa di podcast ala-ala berikutnya. Kalau kamu ingin request sesuatu yang mau kita bahas, buat aja di kolom komentar dengan hashtag request podcast ala-ala gitu aja ya, biar saya makin mudah untuk nyarinya.
Jadi ya, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast ala-ala berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.